Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita masih membahas tema yaitu air yang hidup, ya. Air yang hidup. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas tadi malam Saudara ya, tentang air yang hidup ini, gambarannya adalah seperti hujan, ya, air yang datang dari atas, lalu membasahi bumi, lalu bumi menampung, sehingga ada cadangan air di dalam bumi itu. Kita tahu air itu walaupun cair, tapi punya sifat, gitu, yang tanpa kita sadari punya potensi kekuatan yang luar biasa untuk mendorong, ya. Nah, Anda lihat kadang-kadang terjadi banjir bandang dan sebagainya. Itu rumah yang kokoh pun kadang-kadang bisa dirobohkan, ya. Roboh hanyut. Mobil juga bisa hanyut oleh air itu. Ya, punya tekanan yang luar biasa seperti itu. Kenapa? Karena air itu ketika dia penuh, dia mulai, ya, itu naturalnya adalah dia mulai punya satu dorongan untuk memancar keluar. Sehingga dampaknya luar biasa, ya, tentang itu. Begitu juga dalam perkara-perkara rohani, Bapak Saudara, ya. Semua berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan melawat dalam kehidupan kita semuanya, ternyata Saudara, firman yang disampaikan oleh Allah itu adalah air, ya. Paulus mengatakan bahwa Kristus itu menyucikan jemaatnya dengan air, yaitu firman. Jadi air itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk membersihkan, untuk menyucikan. Dari apa, Saudara? Jadi di sekitar kita itu banyak pencemaran, ya. Nah, orang kalau keluar kadang-kadang, ya, nanti pada sudah mandi gitu, ya, wajahnya sudah kinclong gitu. Nah, nanti kalau kelamaan di luar, setelah pulang gitu coba ambil kapas gitu, ya. Nanti Anda lap muka Anda itu pasti ada kayak cemong gitu, ya, ada hitam. Nah, itu sudah, itu namanya apa? Ya, itu ketempelan debu gitu, ya. Itulah yang disebut najis. Itulah yang disebut unclean. Nah, bagaimana cara Anda menghilangkannya? Cuci, gitu, ya. Ambil air, cuci muka. Nanti bersih. Kemana itu kotoran yang nempel tuh? Hanyut, betul ya? Hanyut. Nah, dalam perkara rohani sama. Banyak hal, roh-roh di sekitar kita tuh kadang-kadang baik masuk melalui mata, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar. Kadang-kadang itu merupakan hal-hal sampah-sampah yang bisa bercokol atau nempel dalam kehidupan kita ini, sehingga hidup kita itu jadi berat, ya. Awalnya kita itu enjoy aja, ya, fine-fine aja gitu. Dengar orang cerita, Anda mulai kepikiran tuh. Hanya orang ngomong gitu. Nanti Anda bisa terpengaruh, bisa uring-uringan, hidupmu jadi bisa berat gara-gara apa? Berita yang Anda dapatkan seperti itu. Artinya ada sesuatu yang nempel yang membuat hidupmu jadi risih atau berat seperti itu. Nah, firman itu mencuci. Ketika firman disampaikan, seperti malam hari ini, saya mengajar di online discipleship seperti ini, sebenarnya saya sedang memandikan Bapak Ibu Saudara dengan air, yaitu firman. Ada beberapa orang kadang-kadang setelah ikut kelas pemuridan seperti ini, dia bilang, Pak, saya setelah selesai kelas pemuridan itu rasanya kok wenteng, rasanya kok damai melimpah, kok blong dan sebagainya. Dan sebagainya. Kenapa ya Pak? Saya bilang, nah kamu tanpa sadar, tadi saya mandiin jadi seger. Nah, mandi dengan apa Pak? Dengan firman. Firman itu mencuci, ya, hal-hal yang salah, berita-berita yang salah, itu diluruskan, dibenarkan, atau dikoreksi oleh firman itu. Sehingga Anda mengerti kebenaran. Ketika Anda tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin.
Nah, saudara, jadi mata air itu sudah muncul ketika orang percaya kepada Yesus. Ketika orang menerima kuasa Roh Kudus, akhirnya orang itu mampu mengalirkan aliran-aliran air yang hidup. Awalnya air itu untuk mencuci dirinya sendiri dan juga boleh untuk mencuci orang-orang di sekitar kita semuanya. Amin. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Menghidupkan, menyegarkan, ya, roh itu. Nah, saudara, kita ya harus rajin-rajin untuk membersihkan diri kita. Ibaratnya sebuah rumah yang dibersihkan dan dirawat setiap hari akan selalu kelihatan lega dan menyenangkan dibanding dengan rumah yang setahun sekali baru dibersihkan secara total. Tuh. Nah, jadi rumah yang didiami sama rumah yang nggak didiami hanya dikunjungi sebulan sekali, kayak sekretariat kita. Gitu ya. Nah, saudara, itu nuansa suasananya beda ya. Nah, jadi atmosfernya juga beda, saudara. Rumah kosong sama rumah diisi penghuninya. Jadi tapi tergantung juga. Kalau penghuninya jorok ya beda lagi. itu apa, sampah-sampah dibiarkan di dalam, bekas makan itu lebih parah daripada rumah kosong. Amin. Nah, oleh sebab itu membersihkan diri kita ini dengan air yaitu firman setiap hari, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, itu penting supaya apa? Kita bisa segar kembali, bersih ya, karena firman itu membersihkan semuanya. Nah, saudara, ketika Tuhan memilih kita, kita ini dijadikan bejananya Allah. Orang yang menerima hidup Yesus, sekarang di dalam diri Anda ada hidup itu, yaitu hidup Yesus itu, yaitu mata air yang memancar dan bisa dialirkan kepada siapa saja, kemana saja yang membutuhkannya, sehingga mereka memperoleh kelegaan, kesegaran, dan sebagainya. Tapi persoalannya, saudara, walaupun sumbernya adalah firman Allah. Firman Allah itu kebenaran. Firman Allah itu kudus. Firman Allah itu murni. Firman Allah itu suci. Tapi kalau ditampung dalam wadah atau bejana yang kotor, ketika dikeluarkan, nanti akan jadi air kotor. Ya, akan jadi air kotor walaupun itu firman. Tangkap ya? Jadi nggak semua orang yang ngomong tentang firman ya, itu sanggup untuk membersihkan orang-orang di sekitarnya. Tergantung bejana hatinya. Mereka yang nggak bisa menjaga hatinya untuk tetap bersih, walaupun dia mungkin jadi seorang hamba Tuhan, pengkhotbah top sekalipun, tapi sudah, nanti apa sudah? Orang mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu kayak menampung sampah. Kenapa? Karena wadahnya nggak berkenan, wadahnya kotor. Tergantung motivasi daripada seorang hamba Tuhan itu ketika menyampaikan firman. Karena firman itu boleh disampaikan oleh siapa saja, itu enggak itu, untuk apa saja. Dan semuanya nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, malam hari ini untuk supaya kita itu bisa mengalirkan air yang bersih kepada orang-orang di sekitar kita, bejana hati kita ini perlu dipulihkan. Malam hari ini kita akan membahas ya kelanjutannya. Tuhan akan memulihkan hati kita, ya. Nah, ini ya. Pemulihan bejana hati. Inilah Tuhan, bejana hidupku. Amin. Bejana. Bejanamu biar dipulihkan. Saudara, Bapak berkata begini. Seseorang akan menjadi pancaran air yang hidup bagi banyak orang bila bejana hatinya tidak bocor atau tidak retak. Yang hatinya luka tidak dapat melayani aku. Itu sebabnya salah satu pelayanan anakku atau Tuhan Yesus ya yang dimaksud oleh Allah Bapa. Itulah sebabnya salah satu pelayanan Tuhan Yesus adalah memulihkan keadaan hati manusia. Ini pesan penting sekali.
Ya. Jadi melayani itu bukan hanya ya aku mau melayani. Tapi Anda juga harus punya persiapan-persiapan supaya pelayanan itu bisa maksimal. Karena Bapak berkata seorang akan menjadi pancaran air yang hidup bagi banyak orang bila bejana hatinya tidak bocor dan tidak retak. Mereka yang masih luka ya di dalam hatinya, luka hati, tidak dapat melayani Tuhan. Jadi seorang pelayan Tuhan itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, kalau belum selesai dengan dirinya sendiri, nanti ketika dia menyampaikan firman, biasanya lebih kepada curcol. Curhat, enggak ya? Apa yang dirasakan gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa disadari ketika dia curhat kepada jemaat dan jemaat mendengarkannya, itu sama dengan menimbun sampah kepada jemaat-jemaat itu, betul? Nah, kalau mereka tidak ada luka sedikit pun, tidak ada masalah, bejana hatinya bersih, itu nanti yang mengalir adalah murni, yaitu firman itu. Nah, Bapak Saudara, kadang-kadang kita harus menguasai diri ya. Contoh begini, Saudara. Kalau saya sedang mengalami ya masalah umpama gini, sedang ada masalah dalam bidang keuangan, ya, saya kadang-kadang membatasi diri untuk saya tidak bicara tentang keuangan. Kenapa? Apa yang saya alami itu nanti kadang-kadang bisa mempengaruhi apa yang akan saya sampaikan kepada orang-orang itu. Ya, nangkep ya. Nah, jadi kalau Anda ya sudah melayani, lalu Anda sedang mengalami kasus apa begitu, jangan bicara tentang kasus itu. Nah, Anda boleh bicara tentang kasus itu menjadi sebuah kesaksian ketika Anda sudah menemukan jalan keluar. Anda sudah menang ya dari perkara itu. Dan Anda bisa mengatakan atau memberikan contoh, saudara, hidup ini memang kadang-kadang kita nggak lepas dari namanya persoalan. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Ya, di situ nggak ada keluh kesah. Di situ tidak ada motivasi sedikit pun untuk mempengaruhi orang lain supaya memberikan sesuatu kepada Anda. Itu istilah rohaninya iman berbisik. Ya, nah, mencari perhatian, mencari belas kasihan, supaya apa? Supaya menguras dompet orang lain itu supaya mengalir kepada Anda. Nah, itu kan nggak murni. Nangkep ya? Kalau saya beri contoh seperti ini, Anda nggak usah menghakimi. Oh ya Pak, itu begitu, itu begini. Biarkan, doain saja. Kalau memang ada yang melakukan seperti itu dan Anda tahu ada yang seperti itu. Tapi ya, saya harap Bapak Saudara yang ikut pelajaran dalam kelas pemuridan ini, nanti kalau Anda dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa atau pemberita firman, ya, pastikan apa yang Anda sampaikan itu pure, murni, itu firman Tuhan, bukan perasaan gua. Perasaan gua, gitu loh. Bukan, gitu ya. Nah, perasaan gua. Jadi kadang-kadang saya membatasi diri seperti itu supaya apa? Supaya menjaga kemurnian daripada firman yang saya sampaikan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk disampaikan. Nggak heran, saudara. Tuhan tadi bilang, yang hatinya luka tidak dapat melayani aku. Tapi bagaimana Pak dengan orang-orang yang luka hatinya? Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke muka bumi, yaitu anaknya, untuk memulihkan keadaan hati manusia. Anda tahu, ketika Tuhan Yesus pertama kali berkhotbah, dia berkhotbah di sinagog ya. Ketika dia datang ke sinagog, dia diberi ya ruang oleh orang-orang di situ untuk mengajar. Apa yang dibuka oleh Tuhan Yesus? Kitab apa yang dibacakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengutip dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, nanti Anda coba cek aja sendiri. Ini yang dibuka oleh Tuhan Yesus yang disampaikan kepada khalayak pada waktu itu. Roh Tuhan Allah ada padaku.
Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan, ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, ini yang dibaca oleh Tuhan Yesus. Dikutip apa yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Tuhan sedang menyatakan gini, Roh Allah itu ada padaku dan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Jadi Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka semuanya. Tahu enggak? Aku ini diutus oleh Bapa untuk merawat salah satunya orang-orang yang remuk hatinya. Nah, untuk mewartakan atau menyatakan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Jadi Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka semua misi pelayanannya yang ditugaskan oleh Allah Bapa itu. Nah, untuk apa? Ketika Yesus merawat itu dijadikan bagaimana? Supaya, ya tadi dikatakan, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Ada restoration, ada pemulihan di sini. Jadi misi daripada Tuhan Yesus itu adalah memulihkan, menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan hati. Kenapa? Hati itu begitu penting dan menjadi fokus target daripada pelayanan Tuhan Yesus. Ingat saudara ya, ketika Wahyu 3 ayat 20, Yesus berdiri di depan pintu hati. Alkitab banyak mengingatkan kepada kita tentang perkara hati. Jagalah hatimu. Hati itu penting. Kenapa? Yesus masuk ke dalam hati. Dari dalam hati itu akan memancar. Amin. Dari dalam hati itu akan mengalir. Dimulainya segala sesuatu itu dari hatimu. Kalau hatimu baik, perkataanmu, pikiranmu jadi baik. Kalau hatimu jahat, perkataan dan pikiranmu jadi jahat. Amin. Bagaimana pemulihan itu bisa terjadi? Pemulihan dimulai dengan penerimaan bagi mereka yang mau dipulihkan. Ya. Jadi untuk melayani atau memulihkan, itu pertama, si pelayan itu harus menerima orang yang dilayani itu apa adanya. Ya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Nah, pemulihan dimulai dengan penerimaan bagi mereka yang mau dipulihkan. Orang berdosa yang terbuang dari hadiratku, kata Allah Bapa, yang mau menerima pengampunanku, kuterima kembali menjadi anakku. Dan proses kesembuhan batin adalah proses terus-menerus yang harus dilakukan di muka bumi, bahkan akan terus berlangsung sampai di surga. Ya, nah saudara, jadi proses kesembuhan batin atau hati ini itu terus menerus. Jadi setiap hari Anda harus dipulihkan terus. Walaupun sampai hari ini sudah, sampai titik ini, walaupun saya sudah melayani, saya juga perlu dipulihkan. Ya. Nah, sampai kapan? Terus.
sampai kayak Yesus hatinya. Ya, kayak Yesus. Kalau belum kayak Yesus, perlu dipugar terus. Perlu diperbaiki terus. Perlu direnov terus. Perlu diperbaiki terus. Amin. Berikanku hati seperti hatimu Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu Tuhan. Lagunya kan begitu. Jadi targetnya berubah itu harus jadi sama kayak Yesus. Hatimu sama kayak Yesus itu. Hatinya Yesus. Amin. Nah, saudara, kenapa Bapak itu punya target sampai semua orang percaya ini harus punya hati yang sempurna seperti hatinya Yesus ini? Karena ini merupakan kerinduan daripada Allah Bapa. Ya, kelak bila aku menghimpun semua orang dari seluruh penjuru dunia, setiap orang pasti memiliki luka-luka di dalam batin mereka semuanya. Ada yang telah tersembuhkan dalam masa hidup mereka. Ada yang membawa luka mereka sampai mati. Mereka yang paling banyak luka dalam batinnya selama hidupnya di dunia, justru merekalah yang akan lebih ditinggikan. Tahukah mengapa? Nah, saudara, kita lihat di sini ya. Ini luar biasa ya. Jadi dalam pengalaman kehidupan kita ini, kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan manusia ya, bahwa ada orang-orang yang sakit hati, dibawa sampai mati. Kenapa? Karena lukanya begitu dalam, bahkan dia telah berikrar kadang-kadang, sampai 7 turunan. Aku tidak memaafkan, tidak menerima kamu. Wah. Ya. Nah, jadi sakit hati itu dibawa sampai mati. Anda pernah melihat? Banyak, bukan ya? Tapi pasti bukan anak-anak Allah, orang-orang Kristen. Itu pasti di luar Tuhan. Ya. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan kan diajar doa Bapa kami. Yang di situ terselip tentang masalah pengampunan. Ya, bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan berapa kali kita harus mengampuni dalam satu hari, 70 kali 7 kali. Hal mengampuni itu penting. Bahkan Tuhan juga bilang, kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Bahwa mungkin kita sudah pernah diampuni oleh Tuhan, pengampunanmu bisa hilang, bisa dicabut. Gara-gara Anda tidak bisa mengampuni orang yang bersalah dengan Anda. Konsekuensinya seperti itu. Kalau Anda cukup jeli, teliti membaca Alkitab, hal mengampuni itu penting. Betul ya? Nah, menerima dan mengampuni seperti itu. Jangan bawa luka hati itu sampai mati. Memang nanti masih ada progres. Ya, di kerajaan 1000 tahun, itu masih mungkin ada ya kesembuhan batin dan seperti itu, karena di situ ada pohon kehidupan, buahnya dimakan, daunnya untuk menyembuhkan. Mungkin ada orang-orang yang sudah rapture dan mereka juga masih mengalami luka-luka seperti itu. Tapi saudara, alangkah indahnya ketika Anda sudah sembuh, ketika Anda di muka bumi ini. Dan itu yang diharapkan oleh Allah sebenarnya. Jangan nunggu sembuhnya nanti di sana. Sembuhnya adalah saat ini. Ketika Anda sudah sembuh, hatimu sudah pulih, Anda siap untuk dipakai oleh Tuhan. Menjadi bejana kemuliaannya Tuhan. Untuk memancarkan, untuk mengalirkan aliran-aliran air yang hidup itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai saudara, biarkan hatimu sebagai bejana yang bocor, sebagai bejana yang retak, karena tersentuh sana sini, kebentur sana sini. Jangan sampai, ya. Nah, jaga hatimu, jangan sampai retak, jangan sampai bocor, jangan sampai kotor, bersih, utuh di hadapan Tuhan. Nanti Anda bisa menampung sepenuhnya, dan kapasitasmu jauh lebih besar daripada mereka yang bejananya atau hatinya bocor dan retak itu. Tapi saudara, ada kabar baik nih. Tadi Allah Bapa bilang, ya, mereka yang paling banyak luka di dalam batinnya, selama hidupnya di dunia, justru merekalah yang akan lebih ditinggikan.
Ya, mengapa seperti itu? Nah, ini jawaban dari Allah Bapa. Coba kita ya. Engkau mengerti bahwa mereka yang sudah amat dalam terbelenggu dengan sistem dunia, ketika ditarik keluar dari sistem itu, mereka akan mengalami luka-luka yang amat dalam dan amat sakit. Beberapa dari mereka yang dari mula mendekat kepadaku, yakni orang-orang dari semula telah menyadari bahwa dunia ini bukan tempat kekal untuk mereka tinggal. Ketika mereka ditarik keluar dari sistem dunia, hati mereka tidak terlampau luka seperti yang pertama. Ya, namun mereka yang banyak terluka memiliki hikmat yang lebih banyak dibanding dengan sedikit, ya, yang sedikit lukanya. Ya, mereka yang memiliki hikmat yang lebih banyak, yang mereka yang banyak terluka memiliki hikmat yang lebih banyak dibandingkan dengan yang sedikit lukanya, saudara. Ya, nah saudara kenapa? Karena saudara, pengalaman Anda ya ketika disembuhkan oleh Tuhan ini, nanti Anda akan lebih mengerti tentang perasaan orang yang pernah mengalami atau yang sedang mengalami hal-hal yang sama seperti apa yang pernah Anda alami. Berbeda dengan orang-orang yang tak pernah luka. Mereka nggak mengerti artinya luka itu seperti apa. Tapi mereka yang pernah luka, dia tahu luka itu sakit, betul? Tapi mereka yang nggak pernah luka, mereka ketika yang pernah luka itu bilang, tak sakit tahu, betul? Sakit apa? Karena nggak pernah merasakannya. Ketika orang mengalami ya, pertolongan Tuhan dalam hidupnya, ketika ada orang yang masalahnya mirip dan sama dengan dia punya kerinduan yang besar untuk membawa orang ini datang kepada Tuhan, supaya bisa memperoleh pemulihan, memperoleh kesembuhan seperti mereka, seperti dia ya, pernah disembuhkan dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi pengalaman Anda ditolong oleh Tuhan karena Anda pernah luka, itu kadang-kadang baik. Supaya apa? Anda bisa care dengan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan atau luka-luka itu. Amin. Nah, mereka akan lebih dapat memahami luka-luka batin orang lain dibanding dengan yang sedikit lukanya. Amin. Nah, di sini roh pengertian atau spirit of understanding akan lebih banyak bekerja dalam diri orang itu daripada yang kedua, ya, yang nggak pernah mengalami luka batin. Ya, biasanya spirit of understanding-nya, pengertiannya ya terhadap orang-orang, dia mengerti, dia mau tahu tentang orang-orang sekitarnya itu jauh lebih ada dibanding dengan orang yang nggak pernah luka. Ya, sebaliknya orang macam kedua yang nggak pernah luka ya memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertumbuh dalam hikmat atau spirit of wisdom sebenarnya sih. Karena dia punya waktu banyak, bukan? Tidak bergumul dengan masalahnya. Sebenarnya dia bisa mendapatkan hikmat lebih tinggi, lebih besar daripada yang sedang bergumul dengan masalah-masalah tadi itu. Namun, belum tentu. Ia meminta hikmat itu karena keadaannya membuat ia tak merasa memerlukannya. Ya. Tangkap ya, mereka yang sedang mengalami luka kadang-kadang bergumul dengan lukanya. Lalu cari Tuhan. Bagaimana ditolong oleh Tuhan. Lalu mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika dipulihkan oleh Tuhan, dia punya ya spirit understanding. Pengertian, oh begini toh. Baik itu tentang Tuhan, tentang dirinya, dan tentang sesamanya. Namun saudara, orang yang nggak pernah mengalami luka sebenarnya punya waktu, punya kesempatan jauh lebih banyak karena dia tidak sedang bergumul dengan masalahnya. Untuk apa? Untuk mengejar hikmat. Amin. Untuk mengejar hikmat. Dia bisa belajar. Roh Kudus bisa mengajarkan banyak hal. Namun kadang-kadang orang-orang yang tidak mengalami luka-luka seperti itu, kadang-kadang mereka nggak merasa perlu untuk belajar tentang itu. Kenapa?
Karena merasa nggak membutuhkan. Buat apa aku belajar? Ya, buat apa aku belajar? Dia lupa. Sebenarnya dia sedang dipersiapkan nanti kalau ketemu orang, dia harusnya bisa menjadi jawaban bagi orang itu. Hikmatnya harusnya lebih. Karena dia punya waktu untuk belajar lebih banyak daripada mereka yang sedang bergumul itu. Amin. Anggap ya. Jadi yang punya masalah itu punya spirit understanding karena pengalaman yang membekas di dalam dirinya, perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia akhirnya ngerti, betul ya. Tapi yang nggak punya masalah, yang nggak pernah luka hatinya, harusnya lebih banyak tahu, hikmatnya lebih banyak daripada mereka yang sedang dirundung dengan banyak masalah-masalah itu. Mazmur 42 ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Nah saudara, ini ada suara ya loh, di sekitar kita ini sebenarnya sedang berteriak, berseru. Ya kayak noise ya. Nah itu signal. Nah siapa yang merespon? Mereka yang pernah mengalami masalah biasanya lebih cepat ya loh. Tapi mereka yang nggak pernah mengalami masalah kadang-kadang cueknya luar biasa dengan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan di sekitarnya. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya. Jadi sudah, jiwa hancur, hati yang patah, remuk, redam, tidak dipandang hina di hadapan Allah. Kalau kita lihat ya, ada orang yang sedang patah hati, ya hatinya hancur, patah semangat, remuk itu. Orang boleh seperti itu, kadang-kadang ya, jadi cemoohan, jadi hinaan, ya, dianggap pandang rendah seperti itu. Tapi ketika Tuhan melihat ada jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, Tuhan nggak memandang hina kepada hati yang hancur, jiwa yang patah dan remuk itu. Bukan berarti di sini Allah suka Anda hancur jiwamu, atau patah hatimu, atau remuk jiwamu. Enggak. Dia mau menyembuhkannya. Dia enggak suka keadaan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Makanya dia mau menyembuhkan Anda. Tapi kenapa dia suka? Ketika melihat ada jiwa yang hancur, ada orang-orang yang jiwanya hancur, hatinya patah dan remuk seperti itu. Ketika melihat seperti itu, Allah bilang, ini orang akan aku sembuhkan. Kalau dia mau datang kepadaku, aku akan sembuhkan. Dan setelah itu, aku akan jadikan alatku untuk menyembuhkan orang-orang di sekitarnya. Amin. Nah, jadi objek penginjilan dipulihkan untuk memulihkannya. Aku punya kandidat, ya, kaki tanganku nanti. Orang-orang yang telah merasakan pemulihan dariku, mereka akan membawa banyak orang datang kepadaku untuk dipulihkan sama seperti dia. Amin. Itu survei membuktikan, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan muncul dari sini kan. Orang-orang yang pernah mengalami namanya jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk, bangkrut dan sebagainya, gitu ya. Masalah bertubi-tubi, masalah rumah tangga ini dan itu ketika dipulihkan oleh Tuhan, lalu mulai mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Nah, dari sini kita lihat, biasanya pelayanannya itu jauh lebih, lebih semangat dibanding mereka yang nggak pernah mengalami pemulihan daripada Tuhan itu. Ya, jadi mereka ini karena melihat Tuhan itu hidup, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia mau ceritakan tentang Tuhan yang hidup, yang dahsyat dan luar biasa itu kepada semua orang. Kalau pemberitaannya, dia beritakan firman atau khotbah orang nggak percaya. Dia bilang ini, kamu nggak percaya dengan perkataanku, lihat hidupku. Ya, masalahmu belum seberapa dibanding dengan apa yang pernah aku alami dulu.
Tapi saya bisa berdiri sampai di sini karena Tuhan memulihkan aku. Maukah kamu dipulihkan? Nah, ketika dia mulai mengungkapkan tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya, saudara, nggak ada yang bisa membantahnya. Kenapa? Kesaksian hidup itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Ya, tak terbantahkan. Kamu nggak percaya? Tanya sama orang, dulu saya kayak apa? Saya bisa seperti ini karena Tuhan. Kalau kamu mau berubah, kamu harus berjumpa dengan Tuhan. Dan kamu mau dipulihkan, ngalami Tuhan. Amin. Ini kerinduan daripada Tuhan. Untuk supaya air itu bisa mengalir, berdampak bagi sekitar kita. Dia punya target untuk memulihkan setiap hati. Amin. Nah, sekarang saudara, bagaimana proses ya hati ini dipulihkan? Di dalam Tuhan, saudara, adalah ciptaan baru, ya, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi bukan dipermak-permak, tapi caranya Tuhan adalah mengganti hati Anda. Bagaimana proses penggantian hati ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak katakan, aku ingin engkau memulai penyembuhan batin macam begini untuk memperbaharui hati manusia agar diganti dengan hati yang baru. Apakah seseorang yang terluka harus disembuhkan dahulu, baru diganti dengan hati yang baru? Nah, biasanya pelayanan ya kadang-kadang disembuhkan dulu baru diganti. Ternyata tidak, saudara. Ya, ini cara daripada Allah begini. Tidak perlu bertahap-tahap seperti itu. Tetapi kesembuhan batin yang kulakukan adalah sekaligus merupakan proses penggantian hati yang lama dengan hati yang baru. Itu caranya. Jadi apa? Penggantian dengan hati yang baru. Hati yang baru itu dibawa oleh benih ilahi yang kuberikan di dalam hati orang percaya. Jadi hati yang baru itu harus sudah ada terlebih dahulu di dalam orang yang akan disembuhkan batinnya. Sehingga kesembuhan batin itu adalah seperti proses mengupas kulit yang menutupi hati baru untuk memunculkannya keluar. Saudara, kenapa kalau kita melayani ya selalu dicek dulu tentang kelahiran baru seseorang itu? Itu yang sering saya lakukan. Ya, walaupun dia sudah Kristen tahunan, udah melayani sekalipun, kalau pas dia datang minta didoakan atau konseling dengan saya, jadi saya tanya, bagaimana? Apakah Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu secara pribadi? Sebenarnya saya mau cross check. Apakah kamu ini adalah ciptaan baru di dalam Allah? Ya, jadi modal orang untuk berubah itu adalah karena ada benih, ada dasarnya. Berubah karena Tuhan telah menaruh sebuah potensi benih di dalam diri orang itu. Mengundang Yesus masuk dalam hatinya, sekarang ada ya modal orang itu untuk bisa berubah menjadi sama seperti Yesus. Tanpa orang mengundang Yesus, Yesusnya nggak pernah masuk ke dalam diri orang itu, sampai kapanpun Anda khotbahin sampai mulut Anda berbusa, nggak akan bisa berubah. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya bebal. Jadi perubahan terjadi kalau orang itu punya benihnya. Amin? Punya benihnya. Jadi apa yang dilakukan oleh para konselor? Harusnya dia menemukan adanya benih potensi untuk orang itu berubah karena Yesus sudah ada di dalam dirinya. Lalu konselor ini mulai mengaktifasi. Yesus benih itu harus ditumbuhkan. Amin. Jadi bukan manusianya yang dipermak-permak. Ya. Nah, bukan manusianya,
Tapi pertama adalah kesadarannya adanya Yesus di dalam dirinya itu. Harusnya kalau kamu di dalam dirimu ada Yesus, kamu bisa jadi kayak Yesus. Sadar Yesus atau sadar diri sendiri. Kalau kamu sadar dirimu sendiri sampai kapanpun, kamu nggak bisa jadi kayak Yesus. Tapi kalau setiap hari, setiap saat Anda sadar, ada Yesus di dalam diri saya pasti bisa berubah menjadi serupa dan sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ini proses perubahan hati sama seperti itu. Hati manusia itu adalah hati daging. Amin. Daging itu bandelnya ngepol. Oleh karena itu dalam proses kelahiran baru, Tuhan memberikan, tidak langsung menggantikan. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Betul? Jadi ketika orang lahir baru, sekarang di dalam diri orang itu ada dua hati. Amin. Hati daging dan hati roh. Nah sekarang tergantung Anda. Mana yang Anda hidupi? Mana yang Anda aktivasi? Hati daging itu atau hati rohmu? Saya ingat ilustrasi yang digunakan oleh seorang hamba Tuhan. Top, ya, kaliber dunia. Namanya Billy Graham. Ya. Nah, saudara. Billy Graham itu pernah ngomong begini. Setiap dia ketemu ya, lalu dia melihat orang-orang yang mengalami kesulitan untuk berubah dalam hidupnya. Lalu dia pakai ilustrasi ini. Anjing hitam dan anjing putih, ya. Mungkin Bapak Saudara ada yang sudah dengar ya. Berapa kali saya sampaikan juga, mungkin Anda dengar langsung juga dari Billy Graham. Nah, Saudara, anjing hitam dan anjing putih. Billy Graham bilang begini. Anjing hitam dan anjing putih itu kalau berantem, kalau diadu, menang mana? Wah, terjadi banyak spekulasi. Ya. Ada yang bilang, anjing hitam Pak. Biasanya orang negro kuat-kuat. Ada yang ngomong gitu ya. Nah, anjing putih Pak. Ya, nah, lalu Billy Graham bilang begini. Ya, yang menang adalah yang dikasih makan. Kalau yang kamu kasih makan, anjing hitamnya jadi agresif kuat. Punya semangat, punya tenaga. Tapi kalau kamu kasih makan anjing putihnya yang kuat, sehingga bisa menang. Sama seperti dua hati di dalam diri Anda. Mana yang Anda prioritaskan? Mana yang Anda aktivasi? Anda menggunakan hati rohmu atau Anda menggunakan hati dagingmu? Memang nggak langsung dibuang, nggak. Daging itu kalau nggak diladenin, lama-lama nanti kehilangan job. Betul? Dan lama-lama nganggur. Lama-lama nganggur. Nah, yang diperhatikan, yang dikasih job, itu yang aktif lalu menghasilkan sesuatu. Amin. Hati lama atau hati baru? Itu persoalannya. Hati yang baru kau berikan untuk ku dapat melihat. Amin. Nah, rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku. Hatiku haus dan lapar akan engkau. Wow, itu ya. Hati yang baru. Nangkep ya? Nah, saudara, kita lihat di sini. Jadi hati yang baru itu harus sudah ada terlebih dahulu di dalam orang yang akan disembuhkan batinnya. Sehingga kesembuhan batin itu adalah seperti proses mengupas kulit yang menutupi hati baru untuk memunculkannya keluar. Ya. Jadi hati lamamu itu seperti kulit. Harus dikupas. Apa itu kulit, saudara? Kulit itu sebenarnya keinginanmu. Aku mau. Ada seorang tanya sama saya, Pak, masalah besar manusia itu apa? Masalah terbesar manusia itu adalah aku mau. Ya, aku mau. Nah,
Kalau mereka sudah keracunan itu, pokoknya aku mau, wah sudah, Tuhan pun dilawan, betul ya? Aku mau. Ganti, Tuhan mau, itu hati baru. Hati lamamu bunyi, aku mau, itu kulit. Harus mengalami pecah kulit supaya isinya itu keluar. Lalu tumbuh menjadi tunas, lalu jadi pohon dan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Selama biji itu masih terbungkus kulit, sampai kapanpun nggak akan tumbuh tunas. Ya, kulitnya harus rela pecah. Keinginan Anda, aku mau, itu harus ditanggalkan. Itu cara mengubah hatimu. Cara mengubah hatimu sampai akhirnya hati yang baru itu bisa muncul keluar ya dari penghalang, yaitu hati yang lama Anda. Nah, bagi mereka yang mengerti proses pecah kulit ini, seharusnya mereka bersuka cita bila mereka mengalami proses penghancuran atau brokenness seperti ini. Penyembuhan batin macam ini adalah proses pembaharuan hati. Saudara, kadang-kadang karena Anda nggak nurut dengan pimpinannya, kadang-kadang dia pakai cara yang sedikit ya ekstrim. Apa itu? Anda diizinkan untuk mengalami namanya brokenness atau kehancuran. Kehancuran atas izin Tuhan untuk memecahkan kulit Anda, itu dipandang baik, itu dianggap penting oleh Tuhan. Kadang-kadang gitu ya, hancur. Tuhan bilang, bagus, bagus, bagus. Kenapa Tuhan aku bangkrut? Bagus, bagus, karena kamu sombong kalau kamu berhasil. Ya, Tuhan bukan anti orang berhasil, enggak. Tuhan suka Anda berhasil. Tapi kalau Anda menjadi orang berhasil dan Anda sombong, kadang-kadang Tuhan izinkan Anda mengalami kegagalan, kehancuran. Supaya apa? Anda sadar bahwa keberhasilanmu itu bukan karena Anda bisa. Bukan karena Anda mampu. Tapi karena Tuhan menyertai Anda. Amin. Karena Anda melekat pada pokok anggur itu sehingga kamu boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Ketika kamu jadi sombong, kadang-kadang Tuhan izinkan Anda dihancurkan seperti itu. Nah, kalau Anda nggak nyadar-nyadar, ya kondisinya akan tetap seperti itu. Ada beberapa orang saudara udah ngalami kemerosotan dalam perekonomian, tapi sombongnya masih ngepol. Masih gayanya rohani banget. Ya toh? Gaya rohani belum tentu sudah disuka oleh Tuhan. Betul ya? Nah, yang diinginkan Tuhan apa? Orang yang rendah hati. Betul? Mau mengandalkan Tuhan. Tuhan, semua ini karena Engkau. Nah, ketika Anda mulai berkata seperti itu, Tuhan akan mengangkat engkau, melepaskan engkau daripada brokenness itu. Dan dia akan memulihkan Anda kembali. Amin. Ya, saya seperti itu ya. Nah, tapi ketika Anda sudah pulih, berhasil lagi, Anda akan jadi orang berhasil yang punya hati yang baru. Nggak nyombong. Ketika orang tanya, kok kamu bisa berhasil? Ini semua karena Tuhan. Ya. Nggak bilang, wow ya aku kan sekolah dulu di sana. Ini bidang saya. Oh ini. Ah. Semua karena Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan saya nggak jadi seperti ini. Nah, sampai Anda bisa ngomong seperti itu dan orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup Anda itu loh. Hidupmu tersembunyi di dalam Tuhan. Tuhan yang nampak. Keberhasilanmu adalah karena Tuhan. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Ingat ya. Ini ayat kelahiran baru, saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ya, catat baik-baik. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ingat saudara, di sini ada kata kuberikan hati yang baru. Jadi sebelum Anda diberi hati yang baru, Anda sudah punya hati bukan?
yang disebut hati lama. Amin. Hatimu sendiri. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, Anda lahir baru, Tuhan akan memberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Nah, jadi bagaimana proses ini dikerjakan dalam pelayanan kesembuhan batin? Pertama-tama orang itu tentu harus dibimbing untuk mengalami kelahiran baru ya. Dan menerima hati yang baru sebagai calon pengganti hati yang lama. Perhatikan baik-baik ya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara mulai terlibat dalam pelayanan, lalu ada yang konseling dengan Anda, nah kenapa dia mengalami masalah bertubi-tubi, hidupnya hancur dan sebagainya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk membimbing mereka adalah ya, mereka harus mengalami kelahiran baru dan menerima hati yang baru sebagai calon pengganti hati yang lama. Cek dulu kelahiran barunya. Yang kedua, Saudara. Yang kedua, orang itu harus dibimbing untuk merelakan hati yang sudah luka atau hati lama itu ya, atau hati yang hancur, untuk dicabut keluar sama sekali dan diganti dengan hati yang baru, yakni hati milik manusia baru, benih ilahi, yakni benih Yesus Kristus yang diundang ke dalam hatinya. Nah, perhatikan sekali lagi, supaya Anda bisa ya membimbing orang. Langkah yang kedua setelah Anda cek kelahiran barunya, sekarang bimbing ya. Orang itu bujuk dia, kasih pengertian untuk merelakan hatinya, hati yang sudah luka, hati yang sudah hancur itu untuk dicabut keluar. Ya. Dan diganti dengan hati yang baru, yakni hatinya Yesus. Amin. Ada benih ilahi, benih Yesus. Benih itu menunjukkan bahwa orang itu sekarang punya potensi. Ya. Bisa untuk diperbaiki, bisa untuk diubah lebih baik, sama seperti benihnya. Kalau benihnya benih Yesus, pasti dia bisa berubah menjadi sama seperti Yesus. Amin. Nah, tergantung saudara, benih apa yang ada di dalam diri orang itu. Ketika mereka sadar ada benih Yesus, kalau dijadikan sama kayak Yesus, bisa orang itu seperti itu. Nah, berikutnya, ya, yang ketiga ya, ajak mereka berdoa. Lalu berdoalah, meminta Roh Kudus, menyingkirkan hati yang lama itu, yang berisi motivasi-motivasi yang salah. Berikut semua keinginannya dan segala rasa sakit di dalamnya. Orang merasakan sampai mengalami sakit di dalam hatinya itu karena apa? Karena munculnya banyak motivasi dan keinginan. Betul? Ketika motivasi dan keinginannya itu tidak nyampe, membentur, terjadilah rusak atau luka. Hatinya patah, ya, hatinya pecah, jiwanya robek dan sebagainya. Nah itu rasa sakit akan dialami. Oh sakitnya begini. Ya, nah minta Roh Kudus menyingkirkan hati yang lama itu. Ya, minta Roh Kudus membantu. Bila hal itu dilakukan dan orang itu mengalami kelepasan dan kesembuhan di dalam batinnya, maka hatinya akan lega, hatinya akan ringan. Tetapi kemungkinan sekali tubuhnya masih akan mengalami kesakitan yang sangat. Mengapa? Nah, saudara, dalam pelayanan kadang-kadang ya, waktu kita mendoakan, minta Roh Kudus untuk melakukan perubahan kepada orang itu, biasanya yang digarap dulu adalah manusia rohnya. Secara roh, mereka sudah berubah. Tapi secara fisik, sudah kadang-kadang itu belum berdampak. Ya, karena apa? Kita tahu ya, prinsip daripada pelayanan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di alam roh atau di surga. Jadi proses perubahannya dimulainya di alam roh.
untuk transfer ya atau bermanifestasi di alam materi itu kadang-kadang agak lemot, tergantung signalnya. Kalau yang masih pakai 3G, lemot. Sekarang udah zamannya 5G, ya nanti 6G itu ya. Wah, itu cepet sudah. Coba sudah Anda kalau upload download itu ya, nah itu tergantung jaringannya. Sama, tergantung saudara. Jaringannya atau urapan orang itu ya, urapan Allah itu bagaimana? Kalau urapan itu sedang kenceng-kencengnya, biasanya itu terjadi di alam roh, langsung juga terjadi di alam materi. Ya, nggak pakai jeda. Hitungannya cuma jeda berapa detik doang gitu. Tak langsung jadi berubah gitu. Tapi kalau atmosfernya kotor, ya masih ada ngelek-ngelek seperti itu, wah buffering itu, waduh gitu ya. Nunggu sudah sampai jaringan itu lancar, amin. Nah mekanismenya sama seperti itu. Jadi pelayanan di roh itu sama kayak internet sudah. Nah itu bukti bahwa secara roh ia sudah dimerdekakan, tapi tubuh dagingnya masih mengikuti hukum-hukum daging. Kadang-kadang dia masih melihat fakta. Karena belum berubah, maka dia berpikir seperti apa yang dilihat. Amin. Walaupun hatinya bilang amin ketika berdoa. Tapi pikirannya mengikuti apa yang dilihat dan apa yang dirasakannya. Yaitu hukum dagingnya. Ya. Nah, sekarang ia masih ya meneruskan hukum daging bahwa kalau disakiti hati, maka tubuh harus ikut menderita. Itu hukum daging. Kalau disakiti harus ikut menderita tubuh ini. Di dalam roh enggak, saudara. Anda lihat Yesus punya hati yang luar biasa. Dia disakiti begitu luar biasa, bukan? Ketika ya dia mengalami penderitaan sebelum digantung di kayu salib. Itu berapa jam? Dihajar, diludahin, kasih mahkota duri, diejek ya, dan sebagainya. Tapi di atas kayu salib, dia nggak ngedumel, dia nggak ngomel, dia nggak ngancam-ngancam. Awas ya, kalau aku nanti sudah kembali, bertahta, aku cites kamu gitu. Enggak. Yesus nggak ngomong seperti itu. Tapi dengan enteng. Dia bilang, Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak terdampak sedikit pun dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya itu. Nggak luka sama sekali. Itu kualitas daripada hati Yesus, hati yang baru itu seperti itu. Bukan berarti kita nggak pernah mengalami namanya problem, masalah di dalam kehidupan kita. Ada. Tapi reaksinya itu berbeda. Ya. Hati manusia sama hatinya Yesus itu berbeda. Hukum daging ya, itu kalau disakiti, maka tubuh harus ikut menderita. Nggak perlu sampai ke situ. Ya. Nah, sekarang lihat. Bapak memberikan satu pesan begini. Bagaimana halnya bila seseorang belum memiliki hati yang baru? Proses kehancuran hati itu merupakan proses yang dapat membunuh orang itu, bukan Bapak? Ya. Ini pertanyaannya juga ya. Bagaimana dengan orang-orang yang belum memiliki hati yang baru? Ketika proses brokenness itu terjadi, itu bisa membunuh orang itu. Ya, banyak orang kadang-kadang gara-gara bangkrut, gara-gara ngalami brokenness sampai akhirnya udah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak juga kan? Nah, itu benar kata Bapak. Mereka yang belum menerima benih ilahi, maka luka batin itu akan menjadi sarana yang membunuh dia. Pengharapan dan keinginan hati mereka adalah hal yang amat penting bagi orang duniawi semacam itu. Ya. Nah, bila pengharapan mereka lenyap, keinginan untuk mati saja muncul dan itu menjadi akhir dari hidupnya. Namun bagi mereka yang telah dilahirkan baru, proses pembaruan hati melalui luka-luka batin itu justru menjadi titik mula yang harus memberi harapan baru
yakni hidup baru berjalan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, hidup baru bersama dengan Roh Kudus. Nah, saudara, jadi malam hari ini kita belajar satu hal ya. Tuhan turunkan air itu. Menyegarkan, menyembuhkan, memulihkan kita. Lalu Tuhan ingin Anda menjadi aliran-aliran. Sehingga bisa banyak orang itu merasakan tentang air itu. Nah, dibutuhkan orang-orang yang siap menampung. Yang hatinya nggak bocor. Yang hatinya nggak rusak. Yang nggak pahit hati. Nggak luka. Mereka disembuhkan lebih dahulu oleh Tuhan. Lalu boleh membawa pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan itu kepada banyak orang. Itu kabar baiknya seperti itu. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita juga malam hari ini. Ya, nah saudara. Ya, oke. Malam hari ini sampai di sini ya. Nanti hari Jumat kita akan lanjutkan ya tentang bagaimana hati yang baru itu adalah modal untuk kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita, dan sebagainya ya. Nah itu perintah juga yang diberikan. Supaya apa? Kita bisa maksimal di dalam Tuhan ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.